Kemudian di buku ini juga diceritakan dia bertemu dengan teman baru, kemudian dia juga menjadi pekerja paruh waktu di sebuah kafe, dan puncaknya itu di sini dia masa lalunya Dima ini datang lagi menemui Dima di Malang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Papadah kita, alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa teman-teman sekalian. Beliau sibuk sekali. Sibuk. Kita sudah janji udah lama untuk ketemuan, tapi ya qadarullah beliau berhalangan. Tapi alhamdulillah hari ini beliau hadir menemani kita semua. Ada hal yang ingin dibagikan ke beliau kepada kita semua. Beliau namanya Siti Muqaddimah, salah seorang penulis yang begitu hebat teman-teman sekalian. Ini salah satu bentuk tulisan beliau yang berjudul Garis Takdir Tuhan dan banyak yang lainnya. Bisa kawan-kawan lihat di bawah sini. Mungkin kita awali, mungkin kita perkenalkan dulu namanya siapa, dari mana, asalnya gitu kan. Boleh. Perkenalan singkat aja ya. Jadi nama saya Siti Muqaddimah. Panggilannya kalau di Banjarmasin itu Muqaddimah. Tapi kalau orang-orang rumah biasanya panggil Imah. Itu, saya ini orang Jawa, tapi kalau dibilang orang Jawa kayaknya bukan orang Jawa. Karena lahir di Kalimantan. Tapi kalau mau dibilang orang Kalimantan, kita nggak bisa bahasa Kalimantan atau bahasa Dayak, kita nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada orang tanya orang mana, saya tetap akan jawab orang Jawa. Karena orang tua dua-duanya asli Jawa. Jawa yang tersisihkan gitu teman-teman sekalian. Jangan tersisihkan. Ini mungkin kita akan coba kupas tuntas gitu kan. Kenapa sih beliau ini suka dengan menulis dan kenapa beliau ini banyak sekali menulis buku. Apa sih manfaatnya untuk menulis itu? Jadi awal tertarik dengan dunia penulisan itu ketika pandemi awal, kan tahun 2020 kita ada pandemi ya. Itu memang semua aktivitas kan kita lakukan di rumah. Kemudian memang kita rada kaget ya apa-apa di rumah. Kemudian biasanya kita ketemu banyak orang, terus kita harus di rumah aja dan melakukan semuanya di rumah. Jadi pada waktu itu banyak bermunculan lomba-lomba, mulai dari lomba puisi, kemudian ada lomba cerita pendek dan lain sebagainya. Dan saya coba ikut karena waktu itu memang biaya pendaftaran gratis, tinggal kita kirim naskah, tunggu penilaian, selesai. Itu. Artinya berawal dari kegabutan ya? Benar, bisa dibilang berawal dari kegabutan. Berawal dari kegabutan, hikmah dari pandemi yang berkepanjangan, lalu tercetuslah ingin menulis. Iya. Sebelumnya memang suka nulis atau gimana? Suka nulis. Suka nulis, hobi gitu ya? Hobi. Nulis. Nah, buku yang pertama kali diterbitkan apa? Buku yang pertama kali diterbitkan itu Labirin Romansa. Kebetulan saya lagi nggak bawa ini, dipinjam. Sayang sekali teman-teman. Dipinjam. Jadi hari ini cuma bawa yang memang ada di rumah. Sudah berapa buku ini yang dicetak gitu? Kalau ini ada 1, 2, 3, sekitar 8 buku sudah yang diterbitkan. Wow, keren. Ini tadi kan sudah disampaikan awal mulanya terjadi menulis itu karena berawal dari kegabutan dan memang hobi dengan waktu yang luang lalu dimanfaatkan gitu kan. Betul. Kemudian nih Muqad, untuk menulis sendiri itu mengambil inspirasinya dari mana? Terkadang kan orang menulis itu bingung apa yang ingin ditulisnya. Nah, betul. ya. Gimana? Kalau saya pribadi ada beberapa yang misalnya saya menulis terinspirasi dari kisah sendiri, kemudian dari orang lain. Karena kalau misalnya cerita itu terinspirasi dari kisah kisah nyata itu memang lebih mudah dituliskan karena sudah tahu step-stepnya. Kalau mengarang itu menurut saya lebih susah. Berarti mengarang memang susah ya? Kecuali memang cerita itu yang kita alami sendiri, yang kita lihat sendiri, lalu dirangkai kata-kata kalimatnya jadi satu, maka jadi buku lah. Tapi ini ada terkadang orang itu ingin menulis, cuman dia bingung untuk menyambung kalimat ke kalimat yang lainnya itu kadang beda, bahkan kadang-kadang nyambung itu ceritanya. Itu gimana mengatasinya? Itu kalau saya itu waktu itu
memang pernah sebelum menulis itu ikut kelas menulis online. Oke. Karena memang itu perlu. Yang pertama karena kita harus tahu dari yang ahlinya. Karena menulis itu memang membutuhkan apa tuh namanya, skill tersendiri. Kemudian kosakata juga harus banyak. Caranya dengan kita membaca, jadi kita mampu menambah kosakata. Kemudian kita tahu bagaimana kalimat yang pas untuk menyambung satu dengan yang lain, seperti itu. Berarti membaca ya, membaca mungkin dari membaca itulah menambahkan referensi kita untuk menulis buku ya. Karena kan memang diksi-diksi atau pilihan kata itu terkadang sulit untuk kita pahami atau untuk kita tulis karena memang basicnya kita kurang suka membaca. Iya, betul. Artinya memang membaca dulu baru bisa nulis. Betul, harus beriringan jadinya. Harus beriringan ya. Tadi ada hal yang menarik yang disampaikan Muqaddimah. Pengalaman pribadi kata beliau yang dituliskan beliau dalam bukunya, itu buku apa itu? Itu ada di buku ini, di buku Solo. Di buku Solo ini. Tapi ini tidak full pengalaman pribadi saya. Ada pengalaman dari kakak sepupu saya, kemudian saya melihat dari orang sekitar. Jadi saya jadikan satu di buku ini. Garis takdir Tuhan. Iya, betul. Kalau bisa kita coba tahu itu kan apa isinya, tentang apa itu? Secara garis besarnya ini mengisahkan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan. Dia ini nanti merantau ke Malang, kalau di sini Malang. Jadi walaupun ini fiksi ya, ibaratnya fiksi, tapi tetap saya cari di Google. Misalnya kan ini nanti dia tokoh utamanya dia lanjut S2 di UMM. Jadi di situ saya cari tahu makanan khas di Malang apa, kemudian kondisi kotanya seperti apa. Karena dia masuk UMM itu melalui beasiswa. Jadi saya cari tahu kampusnya seperti apa, kerusunawanya seperti apa di situ. Walaupun fiksi tetap harus kita cari. Berarti walaupun itu fiksi, tapi sumbernya memang harus dicari gitu ya. Artinya menulisnya memang sesuai fakta. Iya, betul. Sebenarnya boleh kalau misalnya kita fiksi ini terserah kita mau di mana, cuma kan ini nanti akan dibaca oleh orang. Otomatis kan informasi itu nanti yang membantu orang tersebut juga. Jadi kalau bisa ya memang sesuai fakta yang ditulis. Real gitu kan. Iya, walaupun namanya fiksi. Kan saya masih singkat teman-teman menceritakan bahwasanya ada seorang gadis katanya kan kuliah dan sebagainya. Pas sampai situ aja gitu kan ceritanya. Pasti panjang dong. Sampai mentok nih, kenapa jadi terbesit dengan yang namanya garis takdir Tuhan. Itu gimana? Oke. Nah, jadi saya kisahkan nih ya. Jadi buku ini itu dulu awalnya dari cerita pendek. Ikut lomba. Awalnya bukan ini. Judulnya itu Masa Laluku Adalah Masa Depanku. Jadi kalau misalnya kita itu orang pasti sudah bisa menebak nih. Pasti ini sudah bisa menebak. Setelah itu ada kelas menulis online. Saya ikuti segala rangkaian menulis online itu sampai kepikiran kayaknya bisa ini dilanjutkan. Jadi saya lanjutkan. Pemilihan nama tokohnya pun waktu itu memang terinspirasi dari teman-teman. Saya gabungkan nama satu dengan yang saya gabungkan. Kemudian ada nama juga teman-teman saya masukkan di sini. Tapi saya kombinasikan dengan nama orang lain. Jadi terbentuklah tokoh-tokoh yang ada di buku ini. Siap. Tapi ceritanya tuh, jalan cerita itu gimana Mukot? Yang kita ingin tahu kan jalan cerita dari buku itu apa gitu kan? Jalan ceritanya itu jadi nama tokoh utamanya ini Dima. Dima itu terinspirasi dari nama saya. Jadi ada senior dulu di Pramuka. Terinspirasi itu. Kemudian si Dima ini dia dari lulus S1. Kisahnya dia ini pernah patah hati waktu itu. Waktu itu dia pernah patah hati kisahnya. Karena dia sakit hati, kemudian dia ingin menjadi orang yang lebih baik. Akhirnya dia memutuskan untuk mengikuti saran dari pamannya. Melanjutkan kuliah S2 dengan beasiswa. Awalnya memang dia tidak berniat masuk ya nggak apa-apa, tidak masuk ya oke aja. Ternyata pengumuman itu di buku ini dia masuk, akhirnya dia lulus. Diterima. Lanjutlah dia kuliah di UMM. Setelah itu dia bertemu dengan kawan-kawannya. Kemudian ternyata kawannya ini
kisahnya di sini senior yang ada di organisasi yang pernah dia ikuti. Yang di Pramuka itu? Bukan. Ini Pramuka, lain. Di organisasi di IMM. Nah, Oke. seperti itu. Oke, siap. Nah, jadi kemudian di buku ini juga diceritakan dia bertemu dengan teman baru, kemudian dia juga menjadi pekerja paruh waktu di sebuah kafe, dan puncaknya itu di sini dia masa lalunya Dima ini datang lagi menemui Dima di Malang tersebut. Gitu. Intinya pertemuan gitu ya? Iya. Dari yang masa lalu sampai masa datang itu bertemu, makanya dikatakan garis takdir Tuhan. Iya. Karena kita nggak tahu gitu kan takdir Tuhan itu seperti apa. Betul. Mungkin dari pertemuan itu bisa dikatakan sebagai garis gitu ya, garis takdir Tuhan. Mungkin bisa dibikin lagi gitu kan, ending dari ceritanya itu apa? Entah mungkin tuh boleh katakan biasanya percintaan atau gimana itu? Percintaan ada, tentang kehidupan ada, persahabatan juga ada. Nah, itu bagus itu kalau sampai akhirnya sampai menikah dan sebagainya, cerita itu kan keren itu. Ada nggak sih lagi buat tips bagi teman-teman untuk bisa semangat dalam menulis itu gimana? Yang pertama, kalau saran dari saya, kita kan banyak sosial media nih, apalagi ada Instagram, ada TikTok sekarang. Ikuti akun-akun Instagram dari penulis. Boleh itu Kang Abik atau Oki Setiana Dewi atau misalnya Ahmad Rifai Rifan, itu ikuti. Jadi dari itu biasanya nanti akan ada informasi-informasi tentang menulis atau kelas-kelas menulis. Ini ada lagi nggak kepikiran untuk menulis lagi? Ada. Sudah ada beberapa judul yang mau diteruskan, tapi karena satu dan lain hal belum sempat dilanjutkan. Ini ada yang menarik teman-teman, mata saya terfokuskan dengan satu buku ini. Ini judulnya Menabung Cinta untuk Sesama. Nah, ini apa Mokot? Menceritakan tentang apa ini Mokot? Ini sebenarnya buku antologi. Jadi buku antologi itu ya teman-teman, cerita dari kumpulan banyak orang, kemudian dijadikan dalam satu buku. Jadilah seperti ini. Jadi ini kalau garis besarnya atau judul besarnya itu kan Menabung Cinta untuk Sesama. Tapi di sini ada lagi nanti di dalamnya beberapa judul terserah dari penulisnya. Bisa untuk orang tua, mungkin sahabat atau pasangan. Berarti kumpulan cerita-cerita bagi yang menulis gitu ya. Nah, dalam buku apa ini namanya tadi? Menabung Cinta untuk Sesama ini, Mokot menulis tentang apa Mokot? Di sini saya menulis tentang seorang tokoh perempuan muslimah. Mungkin teman-teman juga sudah tahu, beliau bernama Oki Setiana Dewi. Ya, itu jadi saya terinspirasi dari beliau tentang bagaimana cara beliau berpakaian, kemudian tentang kehidupan beliau dan lain sebagainya. Jadi karena saya suka dengan beliau, maka rasa suka itu saya tuangkan dalam sebuah tulisan di sini, di buku ini. Berarti ngefans betul ya sama Oki Setiana Dewi? Bisa dibilang seperti itu. Kalau seandainya nih, Oki Setiana Dewi, kakaknya Ria Ricis gitu kan? Ya, betul. Mungkin menonton nih video ini, apa yang ingin disampaikan? Saya hanya menyampaikan terima kasih karena sudah menjadi salah satu wanita yang bisa menginspirasi banyak orang di sini, terutama di Indonesia ya. Beliau itu kan memang selain pendakwah juga penulis buku juga, gitu. Berarti salah satunya terinspirasi dari Oki Setiana Dewi juga ya? Betul. Mudah-mudahan beliau nonton. Amin. Siapa tahu kan bisa ngobrol bareng gitu kan, kita nggak tahu kan? Iya. Siapa tahu seperti garis takdir Tuhan ya, kita nggak tahu ya. Kan kita nggak tahu kan, garis takdir Tuhan kan kita berharap tuh boleh gitu kan. Tapi kalau berlebihan itu nggak boleh. Mungkin pesan buat teman-teman di sana, buat sahabat papadah kita yang mungkin ingin menulis juga, tapi rasa malesnya ada atau masih bingung gitu kan, mau nulisnya apa. Jadi kalau pesan dari saya, harus berani memulai. Yang pertama harus berani mulai membaca.
kalau bisa punya target satu hari 2 lembar membaca minimal, 2 lembar halaman membaca. Kemudian cari kelas-kelas menulis online. Sekarang banyak sekali kelas menulis online. Jadi dari kelas tersebut nanti kita bisa termotivasi supaya mau menulis, mau membaca lebih. Nah, jadi dari situ nanti kita mulai nih ada ide, kemudian bisa kita tuangkan dan seterusnya. Salah satunya masuk ke komunitas-komunitas gitu ya? Betul. Oke. Ada lagi nggak? Kemudian jangan terlalu nyaman dengan kondisi sekarang. Oke. Harus keluar dari zona nyaman kalian. Contoh gimana itu? Contohnya kalau misalnya kalian sekarang lagi senang rebahan atau scroll TikTok, itu mulai dikurangi. Ditambah dengan aktivitas yang lebih produktif lagi. Lebih banyak membaca buku ya? Oke. Itu sahabat pepadah kita, pengalaman beliau, motivasi beliau, dan pesan beliau, semoga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu orang bisa jadi penulis juga ya. Mungkin boleh jadi dengan cara menulis inilah kita bisa membanggakan orang sekitar kita, entah itu orang tua kita, adik dan keluarga kita. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like, di subscribe, dan di share video ini sehingga teman-teman yang lainnya tahu tentang informasi yang kita hadirkan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.